terkait dengan NIM F5212303. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan judul Evaluasi Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting terhadap Produktivitas Kerja berdasarkan Framework COVID-5 Domain BAI. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan working paper saya yang telah saya buat, saya ingin menjelaskan secara singkat saja dan ringkas terkait apa sih itu audit, kenapa kita harus mengaudit, dan domain yang saya pakai, dan subdomain dan juga subkontrol yang saya pakai pada mengaudit suatu aplikasi Zoom Meeting di dalam working paper saya yang telah saya buat. Nah, jadi di sini teman-teman, apa sih itu audit? Nah, audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk menilai apakah suatu kegiatan, sistem atau teknologi itu telah berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks TI, audit itu berfungsi memastikan bahwa teknologi yang digunakan secara efektif, aman, dan mendukung suatu tujuan bisnis itu telah dipastikan mampu mendukung suatu tujuan di dalam organisasi. Nah, kenapa sih kita harus mengaudit? Jadi, audit itu sangat penting, sangat-sangat penting yang dilakukan dalam suatu perusahaan maupun suatu organisasi. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa audit itu sangat penting. Yang pertama itu, untuk mengetahui apakah sistem TI itu sudah berjalan efektif dan juga aman atau belum efektif atau belum aman. Nah, kemudian yang kedua itu untuk mengidentifikasikan kelemahan, risiko, dan masalah dalam penggunaan suatu teknologi. Yang ketiga itu untuk memastikan proses sesuai kebijakan standar dan kebutuhan suatu organisasi. Dan yang keempat itu ada untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar produktivitas dan keamanan itu semakin meningkat. Nah, di sini saya menggunakan domain BAI di dalam framework COVID-5. Nah, domain BAI atau Build, Acquire, and Implement adalah salah satu domain dalam COVID-5 yang berfokus pada bagaimana suatu organisasi membangun, memperoleh, dan mengimplementasikan suatu teknologi informasi secara tepat, terencana, dan sesuai kebutuhan suatu bisnis. Nah, domain ini memastikan bahwa sistem TI itu direncanakan, dikembangkan, serta diuji dan digunakan dengan benar. Nah, kenapa sih saya pada tugas kali ini saya memakai subdomain BAI02? Jadi, subdomain BAI02 atau Manage Requirement Definition dipilih karena berhubungan langsung dengan proses mendefinisikan suatu kebutuhan pengguna sebelum teknologi itu digunakan. Nah, BAI02 diperlukan karena yang pertama, menilai apakah kebutuhan suatu pengguna Zoom sudah ditentukan dengan jelas. Yang kedua itu, memastikan organisasi memahami apa yang dibutuhkan sebelum memakai Zoom. Yang ketiga itu, menilai apakah penggunaan aplikasi benar-benar sesuai standar atau suatu kebutuhan pekerjaan. Nah, jika kebutuhan tidak jelas, penggunaan TI termasuk Zoom itu menjadi tidak efektif. Nah, yang kelima itu, di sini saya ingin menjelaskan singkat saja kenapa sih menggunakan subkontrol BAI02. Jadi di subkontrol BAI02 itu ada 4 subkontrol. Di sini saya ingin merangkum saja subkontrol BAI02 itu digunakan karena memberikan indikator khusus untuk mengevaluasi seberapa baik kebutuhan teknologi didefinisikan. Dan yang kedua itu mengukur apakah organisasi sudah memiliki dokumentasi kebutuhan, analisis proses bisnis, dan analisis suatu penggunaan Zoom. Yang ketiga itu subkontrol ini dapat membantu suatu auditor menilai kematangan maturity proses dengan lebih akurat. Nah, dengan kata lain, BAI02 ini memberikan fokus evaluasi yang paling relevan untuk menilai efektivitas penggunaan suatu Zoom Meeting terhadap produktivitas kerja suatu organisasi, perusahaan, ataupun suatu pengguna yang telah menggunakan Zoom sejak lama. Nah, baik, di sini saya akan masuk ke penjelasan audit working paper. Mari kita simak. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari audit working paper saya. Tapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan terkait data kuesioner yang telah saya dapatkan. Nah, di sini adalah kuesioner yang telah saya buat. Di sini saya ingin responden saya untuk memasukkan nama, jenis kelamin, agar bisa saya tahu, kemudian usia, kemudian jabatan atau peran, jadi saya bisa tahu, oh responden saya dia adalah pelajar, oh responden saya ternyata adalah pegawai. Nah, kemudian di sini saya juga ada menaruh lama penggunaan Zoom, jadi responden itu dapat memilih mereka menggunakan Zoom seberapa lama sih, apakah sudah lebih dari 1 tahun, kurang dari 1 tahun, atau lain sebagainya. Nah, kemudian di sini saya juga menaruh frekuensi penggunaan Zoom. Nah, pengguna sini dapat memilih mereka menggunakan Zoom itu harian, mingguan, bulanan, atau yang lainnya. Kemudian di sini juga ada konfirmasi persetujuan dari responden bahwa data mereka itu akan saya gunakan sebagai auditor. Nah, di sini juga ada konfirmasi persetujuan dari responden, yang dimana saya di sini meminta persetujuan dari responden yang telah saya dapat untuk menggunakan data mereka
untuk hasil audit working paper saya. Nah, di sini pada pertanyaan pertama ini ada terkait kebutuhan saya terhadap penggunaan Zoom telah dijelaskan dengan jelas sebelum Zoom diterapkan. Nah, di sini saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5, yaitu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral atau ragu-ragu, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Dengan catatan tambahan, mohon pastikan setiap pernyataan dijawab dengan jujur. Nah, yang pertama itu, kebutuhan saya terhadap penggunaan Zoom telah dijelaskan dengan jelas sebelum Zoom diterapkan. Yang kedua, fungsi Zoom yang saya butuhkan, yaitu audio, video, ataupun keamanan telah diprioritaskan sejak awal. Yang ketiga itu ada aspek keamanan dan privasi Zoom sudah diperhatikan sejak awal sebelum digunakan. Yang keempat itu ada Zoom bekerja dengan stabil tanpa kendala besar ketika saya menggunakannya. Yang kelima itu ada masalah teknis Zoom yang saya alami biasanya diselesaikan dengan cepat. Dan yang keenam itu ada saya atau tim saya pernah terlibat dalam proses uji coba penggunaan Zoom. Yang ketujuh itu ada saya memahami manfaat penggunaan Zoom karena telah dijelaskan dengan jelas oleh manajemen. Yang ke-8 itu ada saya menerima informasi yang cukup tentang alasan organisasi beralih menggunakan Zoom. Yang ke-9 itu ada saya merasa setiap perubahan fitur Zoom telah diinformasikan sebelum diterapkan. Yang ke-10 itu ada perubahan pada Zoom jarang menimbulkan gangguan signifikan dalam pekerjaan saya. Yang ke-11 itu ada setiap pembaruan Zoom tampak telah dipertimbangkan dampaknya terhadap suatu pengguna. Yang ke-12 itu ada saya merasa evaluasi penggunaan Zoom dilakukan secara rutin. Yang ke-13 itu ada hasil evaluasi penggunaan Zoom disampaikan kepada saya dengan jelas. Yang ke-14 itu ada evaluasi penggunaan Zoom membantu meningkatkan efektivitas kegiatan saya. Yang terakhir itu ada penggunaan Zoom meningkatkan produktivitas kerja saya. Nah, dari hasil pertanyaan audit saya ini, teman-teman tahu saya mendapatkan responden sebanyak 44 responden. Nah, di sini kita lihat, di sini ada beberapa data responden saya. Mereka memasukkan nama responden yang telah saya dapatkan adalah sekian. Kemudian jenis kelamin rata-rata yang lebih banyak mengisi itu dari kalangan perempuan. Usia di sini usianya lebih banyak di umur 21 sampai 30 tahun ataupun kurang dari 20 tahun. Nah, kemudian di sini jabatan yang paling tinggi itu ada siswa atau pelajar. Kemudian diikuti dengan pegawai atau karyawan dan juga mahasiswa. Nah, lama penggunaan Zoom, oh ternyata responden saya besar dari 1 tahun atau sudah lebih dari 1 tahun mereka menggunakan suatu aplikasi Zoom. Dan frekuensi penggunaan Zoom, oh di sini bisa dilihat bahwa frekuensi penggunaan Zoom responden saya rata-rata lebih banyak memilih bulanan dan juga mingguan. Nah, di sini juga responden saya mengisi kadang dalam 1 minggu ada saja penggunaan Zoom dan itu 2 hari dalam seminggu. Tapi kadang dalam seminggu itu tidak ada. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, rata-rata yang mengisi itu di skala Likert 4 dengan jumlah 28 orang. Pertanyaan kedua, rata-rata lebih banyak skala Likert 4 juga dengan jumlah 27 orang. Nah, kemudian pada pertanyaan ketiga, rata-rata yang lebih banyak itu pada jawaban skala Likert 4 dengan jumlah 24 orang. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa, oh, pada pertanyaan berikutnya lebih banyak menjawab skala Likert ketiga dengan jumlah 15 orang, diikuti dengan skala Likert keempat. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dengan masalah teknis Zoom yang saya alami biasanya diselesaikan dengan cepat. Nah, jawabannya yang paling banyak itu skala Likert 3 dengan jumlah 19 orang. Kemudian disusul dengan pertanyaan selanjutnya skala Likert 4 paling banyak dengan jumlah 14 orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya dengan skala Likert 4 paling banyak jawabannya dengan jumlah 23 orang yang mengisi. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada skala Likert 4, lagi-lagi skala Likert 4 yang menjadi jawaban paling unggul itu dengan jumlah 22 orang. Kemudian disusul dengan pertanyaan selanjutnya ada skala Likert 3 disusul dengan jumlah 15 orang dan diikuti oleh skala Likert 4 yang berjumlah 12 orang. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada skala Likert 4 dengan jumlah total 15 orang yang mengisi. Pertanyaan selanjutnya juga skala Likert 4 dengan jumlah 25 orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya skala Likert 3 dengan jumlah 19 orang paling banyak memilih skala Likert ketiga ini. Kemudian lanjut disusul dengan pertanyaan selanjutnya, ternyata di sini skala Likert 4 paling banyak lagi-lagi ya, dengan jumlah 21 orang. Kemudian di sini disusul dengan skala Likert 4 dengan jumlah 19 orang, kemudian disusul dengan pertanyaan terakhir itu skala Likert 4 yang lagi-lagi menjadi suatu skala Likert paling unggul dengan jumlah total 21 orang yang mengisi kuesioner saya. Oke, dari pertanyaan dan data responden yang telah saya dapatkan, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari working paper tugas saya. Oke, mari kita masuk di tugas file
working paper saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya membuat suatu file tugas. Di sini ada daftar isi, ada bab 1 pendahuluan, latar belakang tujuan penelitian ataupun batasan masalah. Bab 2 disusul dengan landasan teori yaitu audit sistem informasi, Zoom meeting, dan bab ketiga itu langsung hasil audit yaitu hasil audit dari working paper saya dan juga maturity subdomain BAI 02. Oke, karena waktu di awal video saya sudah menjelaskan singkat saja terkait apa sih itu audit dan pentingnya suatu audit itu dalam sistem informasi, maka langsung saja saya beralih ke hasil audit yang telah saya dapatkan dari data responden kuesioner saya. Nah, di sini working paper ini menjadi bukti fisik bahwa auditor sudah melakukan prosedur audit, mengumpulkan data dari berbagai responden dan mengambil kesimpulan yang logis. Nah, audit working paper pertama ini dari narasumber yang atas yang bernama Laras Casey. Oke. Nah, di sini teman-teman saya memakai nama kontrol BAI 02 dengan tujuan audit menjamin kebutuhan pengguna terhadap aplikasi Zoom telah diidentifikasi, dianalisis, dan disetujui sesuai tujuan organisasi. Nah, di subkontrol ini saya menggunakan BAI 0201 yang dimana relevan karena keberhasilan implementasi Zoom bergantung pada sejauh mana kebutuhan suatu pengguna. Jadi di sini pada 3 pernyataan ini saya lebih fokuskan ke implementasi suatu kebutuhan penggunanya. Yang pertama itu ada kebutuhan pengguna terhadap penggunaan Zoom telah didefinisikan dengan jelas sebelum aplikasi digunakan. Tingkat persetujuan dari narasumber pertama itu ada di skala Likert 2. Kemudian pertanyaan kedua itu ada kebutuhan fungsional Zoom seperti kualitas audio, video, dan juga keamanan telah diprioritaskan sesuai kebutuhan suatu pengguna dengan tingkat persetujuannya itu skala Likert 4. Nah, kemudian di sini ada kontrol keamanan dan privasi pada Zoom telah diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Jadi, tingkat persetujuan dari narasumber saya itu ada di skala Likert 2. Masuk di subkontrol BAI 0202, di sini adalah perform an feasibility study and formulate alternative solution, yang dimana dia menilai apakah solusi yang diusulkan setelah studi kelayakan dan pilot benar-benar memenuhi kebutuhan suatu bisnis, teknis, dan juga kepatuhan. Jadi di sini lebih berfokus ke kelayakan dan juga memenuhi suatu kebutuhan bisnisnya. Yang pertama, itu ada pernyataan Zoom yang digunakan jarang mengalami kendala besar saat dipakai untuk kegiatan penting. Tingkat persetujuannya itu ada di skala Likert 2 untuk narasumber saya. Kemudian pernyataan kedua itu ada masalah yang ditemukan selama pengujian Zoom diselesaikan secara tepat dengan tingkat persetujuan skala Likert 3. Kemudian pernyataan ketiga itu ada proses uji coba Zoom melibatkan pengguna dari berbagai unit kerja dengan tingkat persetujuan skala Likert 1. Nah, di sini masuk ke bagian subkontrol BAI 0203 yaitu manage requirements risk atau solusi yang dipilih karena harus sudah mempertimbangkan dan mengatasi risiko-risiko yang mungkin timbul dari kebutuhan sistem. Oke, jadi pada BAI 0203 ini lebih difokuskan untuk mempertimbangkan suatu mengatasi risiko yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, kemudian pernyataan pertama dari subkontrol berikut ada manfaat penggunaan Zoom telah dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Tingkat persetujuannya yaitu skala Likert 4. Kemudian pernyataan kedua itu ada mengetahui alasan mengapa institusi atau organisasi memilih Zoom dibanding aplikasi lain dengan tingkat persetujuan skala Likert 4. Kemudian pernyataan ketiga itu ada organisasi selalu menginformasikan setiap perubahan atau pembaruan fitur Zoom kepada pengguna sebelum perubahan tersebut diterapkan dengan tingkat persetujuan skala Likert 2. Kemudian pernyataan keempat itu setiap perubahan atau pembaruan pada Zoom meeting dilakukan dengan baik sehingga tidak menyebabkan gangguan signifikan pada kegiatan pengguna dengan tingkat persetujuan skala Likert 4. Kemudian pada pernyataan terakhir dari subkontrol BAI 0203 yaitu dampak terhadap pengguna selalu dipertimbangkan sebelum organisasi menetapkan pembaruan atau perubahan pada Zoom dengan tingkat persetujuan skala Likert yang kedua. Nah, kita masuk ke dalam subkontrol BAI 0204 to obtain approval of equipment and solution, yang dimana dia memastikan bahwa kebutuhan dan solusi yang diusulkan sudah disetujui dan memang memenuhi tujuan bisnis case, baik dari sisi manfaat yang diterapkan maupun biaya yang mungkin timbul. Nah, di sini dia lebih berfokus kepada kebutuhan dan juga solusi yang telah diusulkan dan sudah disetujui dan memenuhi dari tujuan bisnis suatu perusahaan yang ditujukan pada suatu pengguna. Nah, di sini ada 4 pernyataan, yaitu yang pertama ada evaluasi efektivitas penggunaan Zoom dilakukan secara rutin dengan tingkat persetujuan 3.
Kemudian selanjutnya ada hasil evaluasi penggunaan Zoom disosialisasikan kepada pengguna dengan tingkat persetujuan skala Likert 4. Kemudian pada pernyataan selanjutnya ada evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran atau pekerjaan dengan tingkat persetujuan skala Likert yang kedua. Kemudian yang terakhir dari subkontrol BAI 0204 itu ada pernyataan dampak Zoom terhadap produktivitas kerja dianalisis dengan tingkat persetujuan skala Likert 3. Nah, dari data responden yang telah beberapa responden yang telah saya dapatkan, di sini saya ingin menghitung suatu perhitungan. Yang pertama itu ada indeks kuesioner. Nah, untuk mencari indeks kuesioner ini, teman-teman, di sini saya mendapatkan dengan nilai 42. Dari mana sih itu nilai 42? Jadi, kita balik ke subkontrol yang pertama itu ada BAI 0201 yang dimana tingkat persetujuan dengan skala Likert 2 ini ditambahkan dengan tingkat persetujuan skala Likert keempat dan begitu seterusnya sampai subkontrol pernyataan yang terakhir. Jadi untuk mendapatkan indeks kuesioner kita menambahkan skala Likert 2 ditambah skala Likert 4 ditambah skala Likert 2 ditambah skala Likert kedua ditambah skala Likert ketiga ditambah skala Likert ke-1 ditambah skala Likert keempat ditambah skala Likert keempat ditambah skala Likert kedua ditambah skala Likert keempat dan ditambah skala Likert kedua, kemudian ditambah skala Likert ketiga dan juga ditambahkan skala Likert keempat dan ditambahkan skala Likert kedua dan yang terakhir ditambahkan skala Likert ketiga. Nah, itu semua dijumlahkan dan mendapatkan total nilai 42. Nah, dari total nilai ini kemudian dibagi dengan total pertanyaan saya atau total dari pernyataan maupun pertanyaan yang telah saya buat. Nah, di sini 42 dibagi 15 pertanyaan, maka indeks kuesioner yang saya dapatkan itu saya nilai 2,80 atau kita persingkat saja dengan nilai 2,8. Nah, kemudian saya mencari WP standar itu dari file PAM-COVID-5 yang dimana pada tugas saya kali ini saya menggunakan subdomain yaitu BAI 02. Jadi mari kita lihat di file PAM-COVID-5. Oke, nah di file PAM-COVID-5 pada WP-nya ini angka paling besar ternyata adalah WP 9. Nah, di sini untuk mencari WP standar kita menggunakan WP akurat yang paling besar pada subdomain yang kita pakai. Jadi pada subdomain BAI 02 pada WP standarnya ini yang paling besar adalah angka 9 atau WP 9. Jadi pada WP standar maka di sini saya menaruh angka 9 karena dari file COVID menyatakan bahwa subdomain BAI 02 WP standarnya ini yang paling besar adalah 9. Nah, kita lanjut. Ini saya menggunakan WP aktual 0 dengan persentase 15% karena pada tugas kali ini saya hanya menggunakan data dari kuesioner saya atau data dari responden saya, maka dari itu saya tidak menggunakan file dokumen apapun untuk melakukan audit suatu perusahaan yang ada di Zoom. Maka dari itu levelnya berada pada 0 dengan persentase 15%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada bagian rating level itu level 0. Di sini saya menggunakan level 0 karena lagi-lagi saya tidak menggunakan file dokumen secara langsung untuk mengaudit perusahaan Zoom. Di sini saya hanya memakai data kuesioner atau data responden saya sendiri. Nah, kemudian untuk mencari maturity index atau BAI 02 di sini saya jelaskan. Jadi dari WP aktual dari persentase yang saya dapatkan itu 15% dengan rating level yaitu 0. Jadi persentase 15% ini saya bagi dengan WP standar saya yaitu 9. Jadi 15% dikali 15% dibagi 9, kemudian dikali dengan indeks kuesioner yang telah saya hitung tadi. Nah, di sini 15% dibagi 9 sama dengan 1,66%. Kemudian 1,66% ini dikali dengan indeks kuesioner 2,8 atau 2,80 dengan mendapatkan hasil nilai yaitu 4,648%. Nah, di sini 4,648 dibagi 100. Kemudian saya mendapatkan hasil nilai 0,047 atau jika kita bulatkan dia akan menjadi 0,05. Jadi maturity index pada BAI 02 untuk narasumber pertama itu bernilai 0,047 atau jika dibulatkan dengan nilai 0,05. Nah, kemudian di sini masuk ke audit working paper kedua. Di sini saya akan langsung
menyebutkan saja, jadi untuk Q1 tingkat persetujuan 4 ditambah 4 juga. Kemudian untuk Q keempat itu persetujuan 4 ditambah 3. Kemudian masuk ke subkontrol BI 0203 dengan Q1 itu ada 4 ditambah 3. Kemudian ditambah 4 lagi. Kemudian masuk di subkontrol terakhir itu ada Q1, maaf, pertanyaan selanjutnya ini ada evaluasi efektivitas penggunaan Zoom dilakukan secara rutin dengan tingkat persetujuan 3, tambah 4, dan tambah 4. Jadi hasil perhitungannya untuk indeks kuesioner, karena saya sudah menghitung rata-rata tingkat persetujuan dari narasumber kedua ini, saya mendapatkan total nilai 54 dibagi 15 pertanyaan dengan total nilai 3,60. Dengan WP standar juga masih sama, saya menggunakan WP standar 9. Kemudian juga di sini WP aktual juga masih sama, saya menggunakan WP aktual level 0 dengan persentase 15%. Kemudian maturity index BI02 dari narasumber kedua ini adalah 0,060 atau jika kita bulatkan 0,06. Nah, kemudian lanjut di working paper ketiga. Kita lanjut saja langsung pada kita lanjut saja pada perhitungannya. Untuk indeks kuesioner ke narasumber ketiga ini, kita mendapatkan total 64 untuk perhitungan tingkat persetujuannya, keseluruhannya. Nah, 64 dibagi 15 sama dengan 4,27. Kemudian di sini kita menghitung maturity index BI02 dengan total nilai 0,071 atau jika kita bulatkan dengan nilai 0,07. Kemudian lanjut ke working paper keempat. Teman-teman bisa lihat di sini saya langsung ke bagian perhitungannya saja dengan indeks kuesioner total dari tingkat persetujuannya itu dengan nilai 55 dibagi 15 pertanyaan sama dengan 3,67 dengan WP standar masih sama, WP aktual juga masih sama. Dengan maturity index yaitu BI02 adalah nilainya 0,061. Nah, kemudian lanjut di audit working paper kelima, langsung ke perhitungannya saja. Kita masuk ke indeks kuesioner dengan total dari tingkat persetujuan yaitu ada total nilai 41 dibagi 15 yaitu dengan nilai 2,73 untuk indeks kuesionernya. Dengan maturity index BI02 dari narasumber berikut adalah 0,046. Nah, di sini jika kita bulatkan 0,046 menjadi 0,05. Tetapi saya menggunakan 0,04 ini sebagai angka natural dari kalkulator saya. Nah, kemudian di sini masuk di audit working paper berikut. Saya langsung ke perhitungannya saja karena juga menghemat durasi dari video ini dengan perhitungan indeks kuesioner yang saya dapatkan dari total tingkat persetujuannya yaitu 44 dibagi 15 pertanyaan dengan total nilai 2,93 dengan WP standar 9 dan WP aktual 0, persentase 15%, maturity index BI dari 02 dari narasumber berikut adalah 0,049. Nah, kita lanjut ke audit working paper berikut, kita langsung ke dalam perhitungannya. Di sini untuk indeks kuesioner dari total tingkat persetujuan sebanyak 49 dibagi 15 pertanyaan mendapatkan nilai 3,27 dengan maturity index BI02 dari narasumber berikut adalah 0,054. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian audit working paper berikut. Langsung ke perhitungannya saja. Kemudian di sini kita mendapatkan indeks kuesioner dengan total tingkat persetujuan dari skala Likert berikut sebanyak 53 dibagi 15 pertanyaan dengan hasil nilai 3,53. Maturity index dari BI02 berikut adalah 0,059 atau jika kita bulatkan dia akan mendapatkan nilai 0,06. Nah, kemudian lanjut audit working paper ke-9, kita langsung ke dalam perhitungannya. Di sini indeks kuesioner ke-9 dengan total tingkat persetujuan itu adalah 50 dibagi 15 pertanyaan dengan hasil nilai 3,33 dengan maturity index BI02 dan hasil nilainya yaitu 0,056. Nah, kemudian kita lanjut pada audit working paper ke-10 itu perhitungannya indeks kuesioner dia mendapatkan total tingkat persetujuan 60 dengan hasil nilai 4,00 dengan maturity index dari BI02 adalah 0,67. Jika kita bulatkan maka nilainya akan menjadi 0,07. Oke, baik kita lanjut ke working paper ke-11. Perhitungannya kita mendapatkan indeks kuesioner itu dengan total tingkat persetujuan 60 dengan hasil nilai 4,00 dengan maturity index dari BI02 adalah 0,67 yang dimana jika kita bulatkan lagi-lagi akan mendapatkan nilai 0,07.
teman-teman. Kemudian lanjut pada audit working paper ke-12. Di sini dengan perhitungannya adalah indeks kuesioner dengan total tingkat persetujuan adalah 45 dengan hasil nilai 3,00 dengan maturity index BAI 02 0,050. Nah, kemudian di sini audit working paper 13 langsung ke perhitungannya. Indeks kuesioner dari total tingkat persetujuan yang saya dapat itu adalah 40 dengan hasil nilai yaitu 2,67 dengan maturity index BAI 02 adalah 0,044. Nah, kemudian lanjut di audit working paper ke-14 itu adalah perhitungannya indeks kuesioner yang saya dapatkan untuk total tingkat persetujuan adalah 48 dibagi 15 pertanyaan dan mendapatkan hasil nilai 3,20 dengan maturity index yaitu 0,053. Kemudian di sini lanjut kita masuk ke audit working paper ke-15. Wow, masih banyak ya, sampai 44 responden. Nah, langsung saja di audit working paper 15 ini kita menghitung perhitungannya di indeks kuesioner. Kita mendapatkan total tingkat persetujuan yaitu 75 karena tingkat persetujuannya di sini adalah rata-rata skala Likert K5 dengan dibagi 15 pertanyaan yaitu mendapatkan hasil nilai 5,00 dengan maturity index dari BAI 02 adalah 0,083. Kemudian lanjut di audit working paper ke-16 itu ada perhitungannya untuk indeks kuesioner kita mendapatkan total tingkat persetujuan 51 dengan hasil nilai 3,40 dengan maturity index yaitu BAI 02 dengan hasil nilai 0,057 atau jika kita bulatkan dia akan menjadi 0,06. Kemudian lanjut di sini audit working paper ke-17 bisa kita lihat untuk indeks kuesionernya dia mendapatkan total tingkat persetujuan 60 dibagi 15 dengan hasil nilai 4,00. Maturity index dari BAI 02 yaitu bernilai 0,067. Jika kita bulatkan maka dia akan menjadi 0,07. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu audit working paper ke-18, teman-teman. Di sini untuk perhitungannya indeks kuesioner yaitu totalnya ada 66 dengan hasil nilai yaitu 4,40 dengan maturity index yaitu 0,073. Nah, kemudian lanjut di audit working paper 19 yang dimana di sini dengan perhitungan indeks kuesioner dengan total 50 dibagi 15 pertanyaan dengan hasil nilai 3,33 dalam maturity indexnya yaitu bernilai 0,056. Nah, 0,056 jika kita bulatkan maka dia akan bernilai 0,06. Kemudian lanjut ke audit working paper ke-20, kita lanjut ke perhitungannya. Di sini untuk indeks kuesioner dengan total dari tingkat persetujuan yaitu 46 dibagi 15 pertanyaan dengan hasil nilai 3,07 dengan maturity index dari BAI 02 adalah 0,051. Kemudian lanjut di audit working paper ke-21, di sini untuk perhitungannya indeks kuesioner dengan total tingkat persetujuan adalah 51 dibagi 15 pertanyaan nilainya 3,40. Maturity indeksnya adalah 0,057. Jika kita bulatkan adalah 0,06. Kemudian lanjut working paper ke-22. Di sini perhitungannya adalah indeks kuesioner dengan total persetujuan adalah 52 dengan hasil nilai 3,47. Maturity index dari BAI 02 adalah 0,058. Kemudian lanjut di working paper 23 itu ada perhitungan indeks kuesioner dengan total persetujuan 47 dengan hasil nilai 3,13. Maturity index adalah 0,052. Kemudian lanjut di audit working paper 24 dengan perhitungan indeks kuesioner total persetujuan adalah 54. Hasil nilainya adalah 3,60 dengan maturity index adalah BAI 02 0,060, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada working paper 25. Tingkat persetujuannya totalnya adalah 60 dengan indeks kuesioner nilainya adalah 4,00. Kemudian maturity indeksnya adalah 0,067. Kemudian lanjut ke audit working paper ke-26. Di sini untuk perhitungannya adalah indeks kuesioner 57 sebanyak tingkat persetujuan dengan hasil nilai 3,80 dengan maturity index dari BAI 02 adalah 0,063. Kemudian lanjut di audit working paper ke-27 dengan perhitungan indeks kuesioner 56 dengan hasil nilai 3,73. Maturity index dari BAI 02 adalah 0,062. Kemudian sisi lanjut ke audit working paper 28. Ini untuk indeks kuesionernya adalah totalnya 53, kemudian hasil nilainya adalah 3,53, kemudian maturity indeksnya adalah 0,059. Jika kita bulatkan, maka dia akan bernilai 0,01. Kemudian, oke teman-teman, kita lanjut. Jadi pada audit working paper ke-29, ini dari narasumber Arif, kita lanjut saja langsung ke perhitungannya. Untuk perhitungan indeks kuesioner, kita mendapatkan total persetujuan 67
dengan hasil nilai itu 4,47. Nah, maturity index dari BI02 Darasumber Arif ini senilai 0,074. Nah, kemudian lanjut pada working paper ke-30. Di sini kita langsung ke perhitungannya, yaitu ada indeks kuesioner, kita mendapatkan total tingkat persetujuan yaitu 41 dengan nilai 2,73. Maturity index yang kami dapatkan adalah 0,046. Nah, 0,046 ini jika kita bulatkan dia bernilai 0,05, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut pada audit working paper ke-31. Di sini, indeks kuesioner yang saya dapatkan adalah tingkat persetujuan 61 dengan hasil nilai 4,07. Dengan maturity index adalah 0,068. Jika kita bulatkan adalah 0,07. Kemudian lanjut ke working paper ke-32, kita langsung ke perhitungannya. Nah, indeks kuesioner tingkat persetujuan sebanyak 62 dengan hasil nilai 4,13. Dengan maturity index dari BI02 adalah 0,069. Jika kita bulatkan adalah 0,07. Kemudian lanjut pada audit working paper ke-33. Di sini ada indeks kuesioner dengan total tingkat persetujuan adalah 75 dengan nilai 5,00. Dengan maturity index BI02 adalah 0,083. Kemudian lanjut ke audit working paper ke-34. Di sini bisa kita lihat perhitungannya untuk indeks kuesioner dengan total tingkat persetujuan adalah 60 dengan hasil nilai 4,00. Dengan maturity index dari BI02 adalah 0,067. Kemudian lanjut pada working paper ke-35 untuk perhitungannya indeks kuesioner dengan total tingkat persetujuan sebanyak 68 dengan nilai 4,53. Dengan maturity index adalah 0,076. Jika kita bulatkan di sini teman-teman, 0,076 ini dia akan bernilai 0,08. Kemudian lanjut pada audit working paper ke-36. Di sini langsung ke perhitungannya. Perhitungan pada indeks kuesioner dengan total tingkat persetujuan adalah sebanyak 55 dengan hasil nilai 3,67. Nah, di sini maturity index dari BI02 adalah 0,061. Kemudian lanjut ke audit working paper ke-37. Di sini langsung ke perhitungannya. Saya mendapatkan nilai indeks kuesioner dengan total tingkat persetujuan adalah 63 dengan hasil nilai 4,20. Maturity index dari WI02 adalah 0,070. Nah, langsung ke audit working paper ke-38. Di sini perhitungannya untuk indeks kuesioner dengan total tingkat persetujuan sebanyak 51 dengan hasil nilai 3,40. Nah, maturity index yang saya dapatkan dalam BI02 adalah 0,057. Kemudian lanjut ke audit working paper ke-39 adalah perhitungannya untuk indeks kuesioner. Saya mendapatkan total tingkat persetujuan yaitu sebanyak 57 dengan hasil 3,80. Dengan maturity index BI02 adalah 0,063. Kemudian lanjut ke audit working paper ke-40. Di sini langsung saja ke perhitungannya untuk indeks kuesioner dengan total tingkat persetujuan adalah 51 dengan hasil nilai 3,40 dengan maturity index dari BI02 adalah 0,057. Kemudian lanjut ke audit working paper 41. Di sini langsung saja ke perhitungannya. Indeks kuesioner saya mendapatkan total tingkat persetujuan sebanyak 70 dengan hasil nilai 4,67 dengan maturity index dari BI02 adalah 0,078. Nah, teman-teman di sini kalau 0,078 untuk dibulatkan maka hasilnya menjadi 0,08. Nah, kemudian di sini ada audit working paper ke-42. Di sini langsung ke perhitungannya. Untuk indeks kuesioner saya mendapatkan total tingkat persetujuan sebanyak 52 dengan hasil nilai 3,47. Nah, maturity index dari BI02 pada narasumber kali ini bernilai 0,058. Kemudian lanjut pada audit working paper ke-43. Di sini untuk indeks kuesioner total tingkat persetujuan adalah sebanyak 52 dengan hasil nilai 3,47 dengan maturity index sebanyak 0,058, teman-teman. Nah, kemudian di sini audit working paper terakhir ini adalah merupakan data responden terakhir dengan narasumber Aulia Dita Sari Pakaya dengan indeks kuesioner sebanyak total tingkat persetujuan 60 dengan hasil nilai 4,00 dengan maturity index dari BI02 pada narasumber terakhir bernilai 0,067. Nah, kita pada tahap ini kita kan sudah menghitung hasil dari indeks kuesioner, WP standar, WP aktual maupun maturity index dari 44 responden yang saya dapatkan di dalam kuesioner saya, teman-teman. Nah, dari hasil ini, maka lanjut teman-teman setelah saya menjelaskan terkait hasil audit working paper saya sebanyak 44 responden tadi termasuk perhitungan. Di sini saya ingin menjelaskan terkait maturity subdomain dari BI02. Nah, di sini ya teman-teman saya menggunakan dua perhitungan yang dimana perhitungan pertama itu menggunakan WP. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah memasukkan tabel yang dimana tabelnya itu ada kolom subdomain, nama dan juga
maturity index. Nah, subdomain ini kan yang saya pakai adalah dari BAI 02. Kemudian nama di sini saya menaruh terkait 44 responden yang saya dapatkan dari hasil kuesioner saya. Nah, di sini juga ada terkait maturity index. Nah, maturity index ini yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Nah, maturity index seperti ini. Teman-teman bisa lihat yang sudah saya hitung. Nah, kemudian dari rata-rata maturity index, maaf. Nah, dari 44 responden itu kan saya sudah mendapatkan 44 maturity index-nya. Nah, kemudian di sini cara saya menghitungnya adalah total maturity index semua responden, kemudian saya akan bagikan dengan jumlah responden. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari total subdomain dari BAI 02, maksudnya dari maturity index yaitu 0,047, saya tambahkan dengan 0,060, tambahkan lagi dengan 0,071, dan seterusnya hingga akhir saya mendapatkan total sebanyak 2,70. Nah, di sini teman-teman dari total maturity index secara keseluruhan nilai yang saya dapatkan adalah 2,70. Kemudian saya bagi dengan total jumlah responden saya. Nah, 2,70 ini saya bagi dengan 44 responden yang telah saya dapatkan. Dan saya mendapatkan nilai dari perhitungan menggunakan WP itu adalah 0,06. Nah, kemudian lanjut di sini saya juga ada menghitung dengan menggunakan skor per indikator untuk mencari maturity level dari subdomain BAI 02. Nah, teman-teman bisa lihat untuk perhitungan menggunakan skor per indikator di sini saya memasukkan indikator dari per pernyataan atau pertanyaan dari kuesioner yang telah saya buat. Nah, untuk indikator ini dari pernyataan 1 sampai 15 karena saya di sini pada audit working paper saya menggunakan pernyataan sebanyak 15. Di sini dimulai dari Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, dan juga Q15. Nah, kemudian di sini ada juga rata-rata skor indikator. Nah, dari mana sih rata-rata skor indikator itu? Jadi, di sini teman-teman saya menggunakan tools dari Excel untuk memudahkan saya menghitungnya. Mari kita buka Excel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada Q1, Q2, Q3, hingga Q15. Di sini dari 44 responden ini, kan untuk Q1 saya mendapatkan jawaban ada yang mengisi skala Likert 2, ada juga skala Likert 4, ada juga yang 4, dan seterusnya hingga akhir. Nah, dari responden pertama ini hingga responden terakhir yaitu ada 44 responden, saya tambahkan, saya jumlahkan total keseluruhan dari Q1 ini. Dan dia mendapatkan nilai 3,73 dari jumlah Q1. Kemudian saya juga mendapatkan total keseluruhan dari jumlah indikator dari Q2. Kemudian hingga seterusnya sampai Q15. Nah, jadi untuk mendapatkan rata-rata skor indikator, saya menjumlahkan Q1 secara keseluruhan dari responden pertama hingga responden ke-44 dan mendapatkan untuk nilai Q1 nilainya yaitu 3,73, untuk Q2 nilainya 4,07, Q3 3,68, Q4 adalah 3,66, Q5 adalah 3,57, dan Q6 adalah 3,20, dan Q7 adalah 3,93, Q8 adalah 3,80, Q9 adalah 3,34, Q10 adalah 3,84, Q11 adalah 3,68, Q12 adalah 3,55, dan Q13 adalah 3,64, Q14 adalah 3,61, dan Q15 adalah 3,89. Nah, teman-teman di sini dari hasil rata-rata skor indikator yang saya hitung di Excel, kemudian saya pindahkan di file audit working paper saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari rata-rata skor indikator ini sama hasilnya seperti di Excel berikut. Nah, kan saya sudah mendapatkan rata-rata skor indikator nih. Kemudian saya mencari maturity index dari BAI 02. Nah, bagaimana sih saya menemukan maturity index BAI 02 dari perhitungan menggunakan skor per indikator? Nah, kita balik lagi ke Excel untuk mendapatkan maturity index BAI 02. Maaf di sini harusnya BAI 02 ya teman-teman karena saya salah memasukkan kata-katanya. Nah, di sini teman-teman lihat untuk mendapatkan maturity index BAI 02 saya menggunakan rumus dari rata-rata skor indikator yang sudah saya dapatkan dari Q1 sampai Q15, kemudian saya bagi dengan jumlah pernyataan saya atau pertanyaan saya, yaitu sebanyak 15. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rata-rata skor indikator dari Q1 adalah 3,73. Kemudian di sini saya bagi dengan jumlah pernyataan saya yang ada di audit working paper saya yang sudah saya buat, yaitu 15. Nah, setelah saya bagi, saya mendapatkan hasil nilai yaitu 0,25. Kemudian untuk maturity index BAI 02 untuk Q2 itu sama juga. Untuk
Q2 rata-rata skor indikator, saya mendapatkan nilai 4,07. Kemudian saya bagi dengan banyaknya pernyataan saya, yaitu 15 pernyataan. Dan hasil yang saya dapatkan adalah nilai 0,27. Begitu hingga seterusnya. Mulai dari Q1 sampai Q15 itu sama rumusnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi secara singkat saja untuk maturity index BI02 ini, rata-rata skor indikator dari hasilnya kemudian dibagi dengan banyaknya pernyataannya dan akan mendapatkan hasil dari maturity index BI02. Kemudian kita balik ke file working paper saya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini maturity index BI02 ini sama persis dengan nilai dari Excel yang sudah saya hitung. Nah, di sini saya ingin mencari maturity level BI02. Jadi, teman-teman, kita balik lagi ke file Excel untuk mencari maturity level dari BI02. Di sini saya menggunakan rumus keseluruhan dari maturity index BI02 saya jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil nilai yaitu sebanyak 3,68. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat dari hasil nilai saya ya, perhitungan saya yang ada di Excel yaitu 3,68. Di sini sama persis dengan maturity level BI02 yang dimana untuk maturity level BI02 ini untuk mendapatkan hasilnya, maka bisa digunakan dari maturity index BI02 itu dijumlahkan semua. Maka akan mendapatkan maturity level BI02. Jadi, maturity level BI02 pada tugas audit saya ini bernilai 3,68. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk file audit working paper saya juga telah mencantumkan beberapa deskripsi dari menghitung rata-rata per-score indikator, menghitung rata-rata skor, menghitung rata-rata skor indikator dan juga maturity index dari BI02 dan juga ada beberapa rumus yang telah saya masukkan. Ini juga bagaimana sih saya harus mencari dan menghitung maturity level BI02. Di sini saya juga memasukkan rumus untuk mencari maturity level BI02 digunakanlah dari Q1 ditambah Q15 dari maturity index BI02 yang telah saya dapatkan. Nah, itu dia dari hasil implementasi saya terkait perhitungan untuk mencari maturity subdomain dari BI02. Di sini sekali lagi saya menggunakan dua cara, yaitu ada perhitungan menggunakan WP dan juga perhitungan menggunakan skor per indikator. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, di sini saya akan membacakan secara singkat saja. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan dari maturity index pada subdomain BI02 menggunakan kerangka kerja COVID diperolehlah total nilai indeks sebesar 2,70. Nah, itu untuk dari perhitungan menggunakan WP. Nah, dari seluruh responden, setelah dirata-ratakan seluruh rumus perhitungan maturity itu, nilai maturity dari subdomain BI02 adalah 0,06 karena sudah dibagi. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa proses yang terkait dengan pengelolaan kebutuhan atau manage recruitment definition itu belum berjalan secara optimal sesuai standar tata kelola TI COVID. Nah, itu untuk perhitungan menggunakan WP. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari perhitungan menggunakan skor per indikator, berdasarkan hasil analisis data terhadap 44 responden dan juga 15 indikator penilaian pada subdomain BI02 saya, diperolehlah gambaran bahwa proses pendefinisian kebutuhan atau managed recruitment definition dalam penggunaan aplikasi Zoom Meeting belum berjalan secara optimal. Setiap indikator itu apa ya? Dalam audit working paper terlebih dahulu dihitung nilai rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh skor responden, kemudian dibagi dengan total responden. Nah, langkah ini masukkan rata-rata skor indikator yang bervariasi mencerminkan persepsi dan pengalaman pengguna terhadap efektivitas dan tata kelola penggunaan Zoom Meeting di organisasi. Nah, selanjutnya nilai maturity index dari BI02 itu diperoleh dengan membagi nilai rata-rata setiap indikator dengan jumlah keseluruhan indikator 15 pernyataan. Nah, nilai maturity index yang muncul berada pada kisaran 0,21 sampai 0,27 dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan pada sebagian besar indikator masih bisa dibilang rendah. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangan keseluruhan, dilakukanlah penjumlah seluruh maturity index yang kemudian men-scale maturity level dari BI02 yang pada perhitungan saya mendapatkan nilai sebesar 3,68. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa organisasi berada pada tahap transisi menuju proses yang lebih stabil dan terdokumentasi, namun tetap memerlukan peningkatan dalam pendefinisian kebutuhan TI, dokumentasi standar, serta pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting secara konsisten dan juga lebih terpadu dan lebih digunakan secara terstruktur oleh organisasi maupun juga perusahaan. Nah, itu saja dari implementasi perhitungan saya pada file dari audit working paper yang saya kerjakan. Eh, oh ya, di sini saya juga ingin melihatkan teman-teman secara keseluruhan dari hasil perhitungan saya yang ada di Excel. Ini adalah data dari responden yang saya dapatkan. Bisa dilihat eh, ini pernyataan dari Q1 sampai Q15. Ini juga jumlah dari pernyataan. Kemudian ketika ingin mendapatkan indeks kuesioner, maka jumlah pernyataan dibagi dengan indeks kuesioner. Nah, kemudian ini juga
nilai yang saya dapatkan. Adapun di file Excel saya ini terdapat dua file, yaitu perhitungan pertama dan juga perhitungan kedua. Untuk perhitungan kedua ini saya mencari perhitungan menggunakan skor per indikator. Dan juga di sini ada perhitungan yang dimana saya mencari menggunakan eh, menggunakan perhitungan WP, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia dari hasil presentasi saya. Dalam video kali ini saya menjelaskan terkait data responden saya hingga perhitungan maturity untuk subdomain yang saya pakai. Lebih dan kurangnya di sini teman-teman saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.